Tiba-tiba Kliwon dengan sangat cepat sudah berada di depan Budi dan Gama memandang ke arah mereka berdua, memberikan isyarat yang langsung dipahami oleh Gama. Ini dari kemenyan hitam, Bud. Seharusnya ini sumber kekuatan mereka belum bisa aku pastikan, ucap Gama. Merasakan getaran tanah sudah kembali normal, pertanda Meong Hideng tidak menemukan kemana Karni dan Wewe Gombel itu pergi. Ayo, cepat Budi, aku tahu sesuatu. Selama Meong Hideng cepat berubah dan aku perintah, Wewe Gombel dan Karni akan terus menghindar. Mereka pasti sudah tahu hal ini dari Basugi ketika bertarung dan aku melihatnya bersama Danan. Lanjut Gama setelah mengingat semuanya ketika bersama Danan. Baik, ayo. Aku juga paham Gam. Ada waktu yang tepat untuk aku kirim Karni bersama ajalnya. Itu juga Kliwon sudah bergerak. Berguna sekali apa yang dititipkan Cahyo, jawab Budi. Tunggu Bud, jangan tembus seperti Meong Hideng barusan. Bisa tidur berminggu-minggu kita menghirup asap itu Bud. Lewat sana sedikit, ikuti saja Kliwon. Ucap Gama sudah merasakan bahwa asap itu hadir bukan tanpa sebab dan pasti ingin menghentikan langkahnya. Langkah Gama dan Budi sudah tergesa-gesa mengikuti Kliwon. Terus saja gelang gengge yang berada di genggaman tangan Gama semakin panas. Sudah beberapa kali ingin dia pejamkan mata untuk melihat apa yang akan terjadi di depan tempat ia berjalan. Apalagi pepohonan jauh lebih besar dan tanah yang sepertinya tidak banyak diinjak manusia sudah terambar jelas dari gelap malam. Ini sudah berbeda sekali Gam. Tidak seperti puluhan tahun lalu ketika Abah mengajak aku pertama kali masuk lebih dalam di leweng ini, ucap Budi, menambah keinginan Gama untuk memastikan semakin besar. Ada apa ini Gam? Lihat Kliwon malah berhenti, tanya Budi heran. Tunggu dulu sebentar Bud, agar tidak cilaka dan jangan sampai salah langkah, jawab Gama. Tidak menyangka Kliwon bahkan bisa mengetahui keinginannya. Pasti memang temannya Cahyo ini sangat luar biasa. Budi hanya menganggukkan kepalanya mengikuti ucapan Gama. Namun malah kini bayangan leweng sasar puluhan tahun ke belakang kembali terputar jelas dalam ingatannya. Setiap kali bau tanah dan dedaunan itu ia hirup, ingatan sosok-sosok hitam penuh bulu ketika ia masih anak-anak kini tergambar jelas. Sambil kepalanya terus berputar memastikan sekitar, bersamaan dengan Gama yang kini sudah memejamkan matanya kembali. Seharusnya aman, tapi ada yang aneh dengan sosok hitam itu, ucap Budi ketika melihat sosok-sosok hitam seperti menuruti sebuah perintah, bukan datang menghadang mereka berdua bersama Kliwon, melainkan pergi ke arah lebih dalam leweng sasar. Semakin terpejamnya mata Gama, tiba-tiba sebuah sorban mengusap matanya dengan perlahan. Gambaran itu jelas. Apa yang sebelumnya terjadi di tempat ini, Gam? Lihat lebih jelas. Jangan hanya menggunakan mata, tapi pakai hati. Itu sukma yang tidak bisa kembali, sudah menjadi tumbal sebelumnya. Suara yang terdengar seperti kilang samana masuk ke dalam telinga Gama. Baik Ki, Gama paham, bisik hati. Ketika dalam gelapnya mata terpejam, ia melihat jelas sebuah kobakan atau lubang yang cukup besar, berisikan air jernih yang dikelilingi bebatuan yang cukup banyak. Perlahan dalam gelap itu, muncullah anak-anak yang berjalan dengan cara berbaris. Jalannya sangat pelan, dengan tatapan kosong dan wajah yang pucat. Sini cepat! Terdengar suara yang sebelumnya pernah Gama dengar ketika bersama Danan dan Nyi Sendang Rangu. Ketika berbarengan, juga bersama Meong Hideng. Itu Suki, bisik hati Gama perlahan. Beberapa anak-anak yang lebih dari hitungan jari Gama itu, satu persatu kepalanya terkena guyuran air yang dilakukan Sugi, kemudian dieluskan seperti lumpur hitam. Terus saja memperhatikan dengan jeli segala gambaran yang pernah terjadi itu, membuat ia semakin penasaran apa yang selanjutnya akan terjadi. Anak-anak itu hanya menuruti perintah Suki, berjalan ke sebuah tempat galian yang kini banyak sekali kayu-kayu yang sudah lama dibakar, sehingga Gama memastikan semakin jelas melihatnya. Aku jaga kamu, Gam, tenang. Sekeliling aku pastikan aman bersama Kliwon.
teruskan saja, bisik suara Budi yang terdengar. Kemudian beberapa kali terdengar ia bergerak dengan cepat, namun tidak membuat mata Gama membuka matanya. Sudah waktunya kalian menghadap tuan kalian. Kemenyan yang langsung ditariknya dari kobaran api yang semakin menyala tiba-tiba digoreskan oleh tangan Sugi ke arah wajah anak itu satu persatu. Mereka hanya berdiam, tidak bergerak sedikit pun atau berteriak. Padahal kemenyan dan panas itu bisa membuat tubuh mereka melepuh. Oh, untuk itu ternyata kemenyan hitam itu berasal sama dengan apa yang sudah Budi dapatkan dari Karni dan Maenda berikan juga kepadaku, bisik hati Gama. Semakin jelas melihat apa yang selanjutnya akan terjadi. Setelah kemenyan hitam sampai pada anak terakhir, tibalah seorang perempuan dengan rambut yang sangat panjang, hanya mengenakan selendang hitam untuk menutupi sebagian tubuhnya. Bahkan Gama seperti mengenali anak terakhir itu. Sudah waktunya. Silakan, ucap Sugi dengan perlahan. Manakala kini tiba juga lelaki tua lainnya yang baru saja mendekat sudah bersebelahan dengan Sugi. Gama langsung mengenali dua lelaki tua itu. Karni, pantas. Bisik hati Gama semakin berdiri tidak nyaman. Disuguhkan pemandangan seperti akan terjadi sebuah ritual. Kobaran apinya sudah cukup. Bara-bara di dalamnya sudah siap, ucap Karni tiba-tiba setelah memastikan tangannya sendiri tanpa mengenakan alas memegang salah satu bara api itu. Perempuan yang tiba-tiba melepaskan selendang hitam yang menutupi sebagian tubuhnya itu kini menggantung payudara yang menjulang panjang menempel di tubuhnya, membuat Gama sontak kaget. Apalagi ketika perempuan itu berjalan bukan pada anak yang di dekatnya, melainkan pada anak di paling ujung, membuat Gama semakin mengenali anak itu. Sementara Sugi dan Karni hanya menganggukkan kepalanya berkali-kali akan pilihan tuanya itu. Itu Rara, ucap Gama. Malah perempuan yang kini sudah berubah wujud menjadi Wewe Gombel melihat keberadaan Gama dan tersenyum menakutkan. Tidak akan bisa menghentikan apa yang sudah terjadi di sini, Gama. Bukan aku yang meminta. Para manusia yang memberikannya dengan sukarela sebagai imbalan yang setimpal. Tiba-tiba dengan cepat Wewe Gombel itu memangku tubuh Rara, berjalan ke arah kobaran api dengan bara-baranya yang semakin terlihat sudah sangat panas sekali. Rara, lepaskan! Teriak Gama sangat kencang, menyaksikan tubuh Rara yang terbakar perlahan. Sementara Wewe Gombel itu tertawa dengan sangat kencang, diikuti senyum lebar Suki dan Karni, disusul asap tebal yang tiba-tiba hadir. Gama, sadar Gam, ada apa? Ucap Budi sambil memegang kedua pundak Gama. Gama membuka matanya perlahan. Keringat di tubuhnya sudah mengalir membasahi pakaian yang digunakannya malam ini. Sementara angin kencang tiba-tiba hadir kembali di dalam leuweung sasar. Bahaya Bud, ayo jalan ke dalam, aku tahu sesuatu. Gambaran barusan jelas sekali, ucap Gama sambil mengatur nafasnya yang sudah ngos-ngosan. Bahkan langsung memastikan gelang gengge berada di dalam saku celananya itu. Maksudnya Gam, aku tidak paham gambaran apa, tanya Budi langsung mengikuti langkah Gama dan Kliwon yang kini sudah bergerak cepat menaiki pohon-pohon memberikan petunjuk jalan. Mereka jauh lebih gila. Ini bukan hanya tentang tumbal saja Bud. Banyak sukma anak-anak yang dibawa manusia yang sengaja menyesatkan dirinya di dalam leuweung ini, jawab Gama sudah mengetahui sesuatu. Semoga saja di dalam sana semuanya kita ketahui, termasuk tempat di mana Rara berada, lanjut Gama. Harusnya Karni bertanggung jawab. Lihat saja cara mereka mati akan jauh lebih mengerikan dari kelakuan mereka, jawab Budi dengan gejolak kesabarannya yang sudah berada di ujung dan tidak bisa tertahan lagi. Gama hanya menepuk pundak Budi berkali-kali, selalu percaya apa yang keluar dari mulutnya akan terjadi, apalagi menyangkut tanah di mana ia dilahirkan. Serk, serk, serk. Suara Kliwon tiba-tiba berhenti cukup jauh dari Gama dan Budi yang masih berjalan. Kliwon memandang ke arah satu tempat di atas pohon besar itu. Pandangannya bahkan bisa langsung dirasakan oleh Gama. Itu Kliwon berhenti di depan Bud, ucap Gama, semakin berjalan dengan cepat sambil terus membayangkan gambaran sebelumnya yang sudah ia lihat.
Aku mencium bau yang aneh. Ini sudah semakin larut. Angin bergerak ke arah kita. Tidak banyak waktunya, Gam. Jawab Budi seolah kembali merasakan bau leweng sasar puluhan tahun ke belakang. Dari kejauhan, Gama sudah melihat mata kuning menyala. Kepala Meong Hideng melirik Gama, seperti ingin menunjukkan sesuatu setelah Wewe Gombel berhasil lepas dari kejarannya barusan. Ternyata, Bud, kenyataan apa yang sudah aku lihat? Bisik Gama. Budi hanya menggelengkan kepalanya, manakala melihat tempat yang sama. Sebelumnya sudah Gama lihat. Sialan Karni itu, ucap Budi langsung berlari. Karni cukup berdiam diri sejenak sambil membawa karung yang berisikan kemenyan hitam. Tidak menyangka bahwa Gama dan Budi bisa sampai di tempat yang paling rahasia, di dalam leweng sasar. Tahan Bud, berhenti, teriak Gama. Baru saja ucapan Gama selesai, tiba-tiba tubuh Budi yang sedang berlari kencang mengejar Karni, seperti ada yang mendorong tubuhnya cukup kuat secara berlawanan, hingga tubuhnya terpental. Ditahan satu pohon di dekat kobakan air dan tempat kemenyan yang sebelumnya sudah dibawa Karni. Seketika malah asap kental yang sama keluar. Manakala kemenyan itu Karni taburkan dengan tergesa-gesa. Sarebu lelembut yang Kidubi maksud adalah ini, ucap Gama sambil membangunkan tubuh Budi. Perlahan memahami apa yang sudah lama terjadi di tempat ritual itu. Gam, baru pertama aku merasakan kesaktian seperti itu, jawab Budi perlahan sambil menggerakkan kepalanya, hingga rambut gondrongnya itu kembali ke belakang. Anehnya, Budi hanya melihat ke arah air di dalam kobakan, sementara Gama tidak percaya bahwa tempat ini benar adanya. Apalagi beberapa sukma anak-anak sudah ia lihat, termasuk Rara. Air, berarti di depan dua batu yang sudah pernah Abah tutup, Gam. Kamu ingat beberapa tahun kebelakang? Ucap Budi tiba-tiba. Sungai di depan sana. Aku tahu sesuatu, jawab Gama. Dirinya tiba-tiba bergejolak merasakan hal aneh dalam tubuhnya. Apalagi dari tadi kiriman doa terus ia berikan kepada Kilang Samana. Cepat Gam, aku sudah tidak sabar, ucap Budi dengan sangat kesal. Apalagi Kliwon sudah kembali bergerak ke arah pohon-pohon yang lain untuk membuka jalan. Dan Meong Hideng mengikuti langkah Gama. Aku tahu cara memancing Wewe Gombel itu agar tidak lari seperti tadi. Kita hadapi tanpa mengeluarkan Meong Hideng, bisik Gama. Sudah memahami kenapa Karni membawa seluruh kemenyan hitam di tempat barusan. Terlihat sedikit keraguan dari raut wajah Budi ketika mendengar ucapan Gama. Namun ia sadar, lelaki yang kini berjalan di depannya itu tidak mungkin membuat perhitungan yang salah. Sementara itu di sisi lain, dengan langkah yang tergesa-gesa sambil memanggul karung berisikan kemenyan hitam, Karni baru saja tiba di antara dua batu paling besar yang ada di dalam leweng sasar, bersebelahan tidak jauh dengan sungai yang cukup deras. Bisa cepat sampai mereka berdua ke tempat ini, ucap Karni sambil mengatur nafasnya yang sudah ngos-ngosan. Dengan cepat ia membuka baju yang sudah penuh dengan keringat. Sudah saatnya, jangan sampai aku mati seperti Sugi, bisik hati Karni. Langsung mengambil beberapa kemenyan hitam. Sebagian sudah menjadi serbuk dan ditaburkan ke seluruh tubuhnya itu hingga menjadi hitam. Karni sudah mengerti akan apa yang harus ia lakukan, sambil menanti seseorang yang akan segera datang. Hingga suara langkah yang digesekkan ke tanah sudah Karni dengar semakin dekat, membuat ia langsung menundukkan kepalanya. Langkah perempuan itu membuat dua payudara yang menggelantung panjang ikut bergerak. Rambut panjangnya mampu menutupi seluruh bagian punggung dan hanya mengenakan selendang yang kini sudah berada tepat di hadapan Karni. Senyum lebar dari wajah hancur dari perempuan itu sudah terlontar. Ia sangat senang melihat Karni melakukan tugasnya dengan baik, bahkan tubuhnya sudah sangat hitam. Jangan biarkan melewati tempat ini. Karni hanya menundukkan kepalanya perlahan. Tiba-tiba tangan perempuan yang sudah tidak mempunyai kuku panjang sebelah itu akibat terkena terkaman Meong Hideng langsung mengelus pundak Karni. Tubuh Karni bergetar hebat. Ia merasakan sesuatu yang berbeda masuk ke dalam tubuhnya itu. Habisi mereka berdua, termasuk dua binatang itu Karni, agar kamu tetap hidup dan tempat ini abadi, bisik perempuan itu di dekat telinga Karni.
namun langsung kaget manakala melihat dua lelaki dengan langkah yang tergesa-gesa. Sudah ia lihat dengan jelas. Mereka datang menjemput kematiannya sendiri di tanah Leweng Sasar ini. Aku yang akan membuat mereka tidak bisa kembali, ucap perempuan itu. Kemudian meninggalkan Karni dan tiba-tiba menuntun seorang anak yang Gama dan Budi cari memasuki lebih dalam Leweng Sasar. Sementara itu di sisi lain, langkah Budi semakin tergesa-gesa melihat perwujudan yang sudah Gama katakan, bahwa kesaktian mereka dikehendaki Sarebu Lelembut yang ada di dalam leweng ini. Semua dikendalikan oleh Wewe Gombel itu. Ingat ucapanku, Bud, mereka ingin kita kalah, menyerah, bahkan mati. Jika terdesak jangan melawan. Kesempatan kita sepersekian detik, ucap Gama dengan tegas. Baik, Gam, akan aku ikuti ucapanmu, jawab Budi semakin dekat dengan dua batu yang puluhan tahun ke belakang. Di tempat itulah Bah Amar menutup Leweng Sasar agar tidak ada manusia kembali datang ke Leweng Sasar. Namun sekarang malah salah satu orang kepercayaan Bah Amar yang berkhianat. Dengan tubuh yang sudah terbalur kemenyan hitam, Karni sudah menunggu Gama dan Budi semakin mendekat. Apalagi kini matanya sudah merah menyala. Lelaki tua itu seperti terlahir kembali menjadi sangat muda. Urat-urat di tubuhnya sangat kuat dan tubuhnya sesekali bergetar begitu saja, menerima dengan baik apa yang sudah diberikan Wewe Gombel barusan. Karni tiba-tiba menunjuk tepat ke arah wajah Gama. Kemudian dengan perlahan bergantian ke arah Budi. Kepalanya sudah tidak bisa diam, terus bergerak. Bahkan keberadaan Kliwon yang baru saja turun dari pohon dan Meong Hideng yang berada di dekat kaki Gama bisa Karni ketahui dengan mudah. Sambil Karni melemparkan senyuman anehnya itu. Sudah masuk. Apa yang sudah diberikan Wewe Gombel, Karni bakal lebih kuat. Menghindar dulu saja, Bud, bisik Gama perlahan. Lebih baik kalian kembali atau mati di tempat ini, sama dengan Amar puluhan tahun lalu. Setelah dari tempat ini mati juga, teriak kencang Karni. Karni kembali menunjuk ke arah wajah Gama. Tiba-tiba berlari jauh lebih kencang dengan hanya tangan kosong dan tubuh yang sudah sangat hitam. Karni tidak akan menyentuhmu, Gam, tenang saja, ucap Budi, membuat Gama sedikit mundur dari tempatnya berdiri. Anak itu akan mati, teriak Karni dengan suara yang menggetarkan isi Leweng Sasar. Namun ketika sudah semakin mendekat, dengan mudah Budi sudah memegang pisau di tangan kanannya, malah berlari ke arah Karni. Pisau itu tepat menancap di bagian perut Karni, membuat Budi semakin menekan lebih dalam sekuat tenaganya, membuat mata Karni semakin melotot dengan nafasnya hampir saja hilang. Ketika kulit perutnya itu robek. Rasakan sakitnya, Karni, bisik Budi di dekat telinga Karni, menekan 2 kali lebih dalam. Gama melihat kini Budi yang terlihat heran ketika bukan darah merah yang keluar mengikuti tajamnya pisau Budi, melainkan darah hitam yang kental menyatu dengan kemenyan hitam yang membalur seluruh tubuhnya Karni. Hanya ini, aku tidak akan mati, Jalu, ucap Karni terbata-bata sambil tersenyum ke arah Budi. Satu kali hantaman dari kepalan tangan Karni mendarat tepat di bagian wajah Budi, yang langsung terseret mundur hingga tubuhnya itu ditahan oleh pohon besar dan langsung mengeluarkan darah di mulutnya. Gama, awas, teriak Budi sangat kencang. Ketika malah Gama heran melihat Kliwon kembali meloncat ke pohon dan bergerak cepat ke arah dalam Leweng Sasar. Meong bajingan, teriak Karni. Sudah berhasil mendaratkan kedua tangannya di leher Gama. Dengan mata yang semakin menyala merah dan darah hitam terus keluar dari bagian perutnya. Gama berusaha sekuat tenaga melepaskan cekikan tangan Karni yang jauh lebih kuat. Bahkan nafasnya sudah semakin sesak. Namun ia masih menyisakan tenaga untuk pergerakan yang sudah ia rencanakan. Ketika kaki Karni akan menendang ke arah Meong Hideng, tiba-tiba pukulan kencang mendarat tepat di pundak Karni yang dilakukan Budi sekuat tenaga, namun tidak membuat tubuhnya goyah sedikit pun. Tidak sulit untuk membuat kamu mati, Gama. Tunggu aku buat mati dulu saja si Jalu ini, ucap Karni semakin mengeluarkan suara yang berat, seperti bukan dirinya, dan memukul perut Gama hingga tubuhnya terjatuh. Karni melepaskan cekikan pada leher Gama dan sekarang sudah berhadapan dengan Budi. Tidak ada pilihan, kalian harus mati satu persatu,
teriak Karni berlari kencang ke arah Budi. Bahkan beberapa tusukan pisau Budi mengarah ke bagian perut untuk yang kedua kalinya, sama sekali tidak berpengaruh apapun. Rambut gondrong Budi sudah Karni pegang sangat kuat, hingga pukulan pada bagian dada dan perut tidak bisa Budi hindari. Walaupun ia tahan sekuat tenaga, sampai seluruh tubuhnya itu langsung bersentuhan dengan tanah. Mati. Gama hanya melihat dan tidak bisa bergerak ketika melihat kaki kanan Karni akan segera menginjak kepala Budi. Ini yang kamu lakukan pada 2 orang anak buahku, Jalu. Saatnya sekarang kamu merasakan, ucap Karni melihat Budi sudah tidak berdaya. Namun tiba-tiba kepala Karni tertunduk, manakala sosok Wewe Gombel yang sudah berubah wujudnya menjadi sangat besar perlahan mendekat. Biar aku saja yang membunuh mereka berdua. Sementara Gama memaksakan tubuhnya untuk segera berdiri, menggunakan sisa tenaga yang ia miliki. Aku paham, ini saatnya, bisik hati Gama, langsung memejamkan matanya perlahan memegang gelang gengge dalam saku celananya. Mati kau keturunan ambar di tanganku, teriak Wewe Gombel dengan kencang menatap tubuh Budi yang akan segera ia tusuk mengenakan kuku panjang di tangan sebelahnya. Kling 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 kling, suara gelang gengge berbunyi. Itu disadari oleh Karni dan Wewe Gombel yang langsung melihat ke arah Gama. Habisi sekarang, jangan tersisa, bisik hati Gama sambil sekuat tenaga menghentakkan kaki kanannya 3 kali ke tanah lewang sasar. Kalau itu tanah sudah dihentakkan, tidak akan ada yang bisa lepas dari Meong Hideng. Terdengar oleh Gama bisikan suara Kilang Samana. Manakala Wewe Gombel itu melihat Gama yang semakin terpejam, tiba-tiba Meong Hideng berlari terpincang-pincang ke arah Karni dan Wewe Gombel dan seketika tubuhnya menjadi besar hingga tanah ikut bergetar. Seret, 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 membuat bagian dada Karni mendapatkan cakaran jauh lebih dalam daripada pisau Budi sebelumnya dari Meong Hideng. Begitu juga cakaran panjang bak pedang mendarat di bagian samping tubuh Wewe Gombel yang kini langsung mundur beberapa langkah. Bahkan ketika ia akan berlari ke arah dalam leweng sasar, malah mendapati Kliwon. Dalam penglihatan mata Gama yang semakin terbejam, Kliwon sudah berubah tubuhnya menjadi sangat besar. Dari alam lain itu Kliwon menghadang Wewe Gombel agar tidak bisa masuk lagi lebih dalam ke leweng sasar. Manusia biadab, aku tidak akan mati, teriak Wewe Gombel, dihadang oleh Meong Hideng dan Kliwon. Satu kali cakaran buas Meong Hideng sudah mendarat di bagian kepala Wewe Gombel hingga bagian kepalanya hampir terputus. Kini terjangan kuat Meong Hideng sudah berada di atas tubuh Wewe Gombel yang sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Sekarang, bisik Gama memberikan perintah pada Meong Hideng bersamaan dengan angin-angin yang semakin kencang hadir. Seketika kaki Meong Hideng mendarat di wajah Wewe Gombel hingga kepalanya masuk sangat dalam ke dalam tanah. Hanya tersisa tubuh telanjangnya saja dengan selendang hitam yang menempel di tubuhnya. Dan hal itu disaksikan jelas oleh kedua mata Karni yang sudah menahan tubuhnya di dekat pohon. Bud, bangun, habisi Karni, cepat, aku cari Rara, cepat, teriak Gama yang sudah mendapati Karni melemah. Dan seluruh kesaktian yang diberikan Wewe Gombel itu luntur dengan sendirinya. Selendang ini yang sudah membawa Rara, bisik hati Gama langsung mengambilnya. Budi berusaha bangun dengan tenaga sisanya. Rasa sakit pukulan Karni sebelumnya masih membekas. 2 orang yang hampir kehabisan tenaga itu akan segera menyelesaikan urusannya antara hidup dan mati. Pergi, cari Rara, akan aku habisi Karni, teriak Budi berjalan perlahan ke arah Karni yang terlihat ketakutan ketika Budi sudah memegang pisau penuh dengan darah hitam. Malah Karni terlihat memaksakan tubuhnya itu berlari dengan luka di bagian perut yang terus ia tutup mengenakan tangannya, dan luka di bagian dada yang kini baru saja terlihat mengeluarkan darah merah. Akan aku kejar kemanapun Karni, teriak Budi sangat kencang, mengikuti langkah Karni yang terus mengeluarkan darah. Namun tiba-tiba malah Kliwon mengikuti Budi kembali bergerak dari satu pohon ke pohon lainnya, dan hal itu sangat dipahami oleh Gama, bahwa memang Kliwon yang dititipkan Cahyo benar-benar bisa diandalkan, hingga Gama mengetahui sesuatu yang harus segera ia selesaikan semuanya sebelum pagi tiba. Meong Hideng yang masih berwujud besar itu tiba-tiba bergerak tanpa perintah Gama. Kembali terasa getaran di atas tanah leweng sasar,
membuat Gama cukup heran. Mungkin ada sesuatu yang tidak kalah penting, bisik hati Gama. Terlintas di pikirannya Danan dan Cahyo yang sedang mengurusi masalahnya. Di sisi lain, dengan berbekal selendang hitam di tangannya, Gama sudah berjalan memasuki lebih dalam leweng sasar. Pikirannya tentu saja cemas pada keadaan Budi yang sedang mengejar Karni dan Meong Hideng yang bergerak begitu saja. Harusnya Budi tidak akan mati cepat, dan aku yakin Meong Hideng ada hal penting, ucap Gama sambil mengatur sisa tenaganya, karena masih merasakan sakit di bagian perutnya itu. Leweng dengan segala isinya, pepohonan besar, ranting-ranting, hingga dedaunan yang Gama injak bukanlah hal yang baru baginya. Sudah beberapa kali ia pindah dari satu hutan ke hutan lainnya, namun kali ini berbeda, ia belum menemukan Rara. Hanya berbekal pandangan matanya yang terus melihat semakin gelapnya leweng sasar, Gama tidak henti-hentinya mengirimkan doa untuk Kilang Samana dan paham betul apa yang sedang ia lakukan adalah pertanggungjawaban atas apa yang sudah turun kepadanya. Saya minta pertolongan buyut, bisik hati Gama sambil memejamkan matanya. Seperti kayu yang dibakar mengeluarkan api, itu asap bakal terlihat Kang. Rasakan pakai hati, bisik suara Kilang Samana. Bahkan Gama melihat sebuah selendang yang terbakar mengeluarkan api dan asap. Gama langsung memahami sesuatu dari pesan penuh makna yang dikatakan Kilang Samana, dan langsung membuka matanya dengan keringat yang sudah membanjiri seluruh tubuhnya itu. Sambil menganggukkan kepalanya, penglihatan Gama sudah berkeliling melihat keadaan leweng sasar yang semakin gelap. Ia langsung mendapati satu pohon sangat besar di antara pepohonan lainnya yang mengeluarkan asap putih cukup banyak. Di sana, ucap Gama langsung berjalan tergesa-gesa menuju asap itu berasal. Semakin jelas satu pohon itu dari pandangan Gama. Namun kini Gama melihat banyak sekali sosok-sosok penunggu leweng sasar yang mengelilingi langkahnya. Namun pandangan mata-mata merah itu hanya tertuju pada selendang hitam di tangan Gama. Mereka tidak bergerak sama sekali. Apa ini yang dimaksud Sarebu lembut kek? Bisik hati Gama ingat pada perkataan Ki Dudui. Ketika langkahnya sudah sampai, Gama langsung berjalan ke arah belakang pohon besar. Bahkan ia langsung terdiam. Alhamdulillah, Rara, ucap Gama merasa lega. Rara dengan tangannya memegang kedua lututnya itu hanya memandang ke arah Gama dengan wajah pucat. Kedua bola matanya menatap kosong Gama. Bahkan baju yang ia kenakan sudah sangat lusuh dan kotor. Rara, ini bapak, ayo kita pulang. Mang Jaka dan Mak Endah nunggu Rara di rumah, ucap Gama terus mendekat ke arah tubuh Rara. Rara hanya menggelengkan kepalanya secara perlahan sambil melihat ke arah selendang yang Gama pegang. Ayo sini, ucap Gama sudah dekat sekali dengan Rara. Baru saja mulut Rara dengan bibir yang sangat pucatnya itu akan berbicara. Tiba-tiba matanya terpejam dan tubuhnya yang sedang duduk itu terjatuh ke belakang hingga mengenai pohon yang mengeluarkan akar-akar kecil. Rara! Bentak Gama sangat panik, langsung memangku tubuh Rara. Kita pulang, ucap Gama dengan sisa tenaga berjalan melewati para sosok hitam yang semakin mendekat. Tubuh Rara, anak yang malang nasibnya itu, sudah berada di pangkuan Gama. Sudah bisa dipastikan bahwa Rara masih bernyawa, namun keadaannya benar-benar lemas. Setiap langkah Gama yang menginjak tanah leweng sasar dan ranting-ranting itu terus saja diikuti para lembut, hingga melewati sosok wewe gombel yang kepalanya masih tertancap di tanah. Tenang Ra, Bapak akan bawa kamu sampai rumah, ucap Gama semakin berjalan cepat. Sudah tidak memperdulikan sosok-sosok hitam penuh bulu yang terus mengikutinya. Jangan sampai mereka mengikuti selendang ini, bisik hati Gama cemas. Namun ia sudah tahu apa yang selanjutnya akan diperbuat. Langkah Gama terus menyusuri dalamnya leweng sasar. Ia sudah tidak tahu tepat pukul berapa saat ini. Namun pekatnya gelap malam ini dan angin yang tubuhnya itu rasakan memberi pertanda bahwa malam akan segera berakhir. Budi seharusnya masih hidup, ucap Gama melawan rasa cemasnya. Bahkan merasa tidak akan cukup tenaganya untuk membawa Rara sampai ke rumah Mak Endah. Dengan kondisi tubuhnya yang terus melemah, apalagi pertanda keadaan Rara belum bisa segera Gama sadarkan dengan cepat. Sementara itu, setiap langkah kaki Gama yang sudah berada di ujung dalam leweng sasar terus diikuti sosok-sosok hitam. Namun sudah tidak pernah lagi kepala Gama melihat ke belakang. Apalagi kini pandangan matanya sudah beberapa kali gelap dan keringat terus mengalir di tubuhnya. Tahan Rara,
Bapak akan bawa kamu keluar dari tempat ini, ucap Gama terus memangku tubuh Rara. Hanya detak jantung Rara saja yang terus Gama pastikan. Burung-burung hitam sudah kembali Gama dengar. Suaranya dari atas pepohonan yang tinggi, memberikan pertanda sosok-sosok hitam hanya berhenti manakala kaki Gama melangkah keluar dari leweng sasar. Sedikit lagi, ucap Gama berusaha menghabiskan sisa tenaganya. Apalagi angin dini hari menerpanya dengan sangat dingin. Dalam langkah Gama di sisa tenaganya, baru disadari ketika melihat ke arah tanah. Banyak sekali bekas tetesan darah yang mengarahkan pada persimpangan jalan. Bahkan ia langsung menghentikan langkah kakinya. Jangan sampai jalan itu menuju rumah Karni, ucap Gama dan bersambung. Demikianlah bagian ke-7 Leweng Sarebu Lelembut, sebuah kisah yang ditulis oleh Mas Teguh Falvi @QueerTV. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.